Baik, kita masih di Hitam Putih Women's Talk dengan tema nikah siri. Dan saya mau lanjut lagi sebentar. Ini kalau tadi kan Melinda mengatakan bahwa secara hukum sudah beres ya. Secara hukum sudah beres. Ada dua pertanyaan. Yang pertama adalah bagaimana hubungan anak dengan ayahnya sekarang? Subhanallah banget, pas kemarin bulan Desember ulang tahun anak saya, papinya datang ke rumah saya. Alhamdulillah ternyata Allah itu luar biasa, Tuhan itu luar biasa, sudah membukakan pintu hatinya dan sadar gitu kan. Akhirnya beliau datang, aku pikir hanya bercanda gitu kan. Ternyata beliau datang dengan ya terima kasih buat papinya udah datang dan ya mungkin itu jabatan, kekuasaan, harta itu hanya sementara. Kalau kita sudah tidak punya apa-apa, dia baru mau mengakui itulah gitu. Tapi ya sudah mau gimana lagi. Dan dia bilang saya tidak punya. Oh saya bilang saya tidak mempertanyakan itu. Yang terpenting saat ini Pak Deddy sudah bisa melihat putrinya yang sudah besar. Pak Ara yang sudah besar dan Ara pun sudah melihat sosok seorang papinya itu seperti apa gitu. Kalau secara material dinafkahkan capek ya. Capek banget sih gitu loh kan Mas Deddy sama Gina ya. Kalau dalam hukum dia tuh harusnya beliau itu harus menafkahi putri saya per bulannya tuh dia menyanggupi 3 juta. Awalnya kan dia bilang 10 juta, nawar. Istri yang pertama nawar sama pengacaranya. 3 juta aja ya Mbak, oke saya ikhlas. Yang terpenting tanggung jawab, ya kan? Ternyata, ya, padahal nggak ada artinya juga gitu kan. Ternyata tidak ada artinya gitu. Tapi saya berpikir gini aja, berpikir positif saya. Oh iya, ngapain sih saya harus seperti itu? Yang terpenting sekarang putri saya sudah diakuin oleh negara. Di MK sudah ternyata Maharin adalah anaknya Pak Deddy Supardi. Itu yang buat saya luar biasa. Karena itu perjuangan yang sangat luar biasa. Hantamannya luar biasa sekali. 4 tahun. 4 tahun perjuangan. Wow, banding. Aduh. Oke, saya akan mengundang seseorang yang akan menerangkan lebih lanjut lagi. Ini penting banget buat ibu-ibu ya, buat atau wanita-wanita di sana untuk menonton ini karena dia akan menerangkan tentang nikah siri itu sebenarnya seperti apa sih ya. Ini adalah salah satu perwakilan dari Komnas Perlindungan Wanita, Ibu Masrurah. Masruhah. Apa kabar? Tadi kita sempat ngobrol-ngobrol di belakang ya. Iya, baik. Tadi kita sempat ngobrol-ngobrol nih. Nah, Ya, putih Bu. menarik banget tadi saya ngobrol. Jadi tadi saya sempat nanya, Bu. Jadi secara agama ini dibolehkan ya. Tapi katanya Ibu tadi nikah siri itu hanya ada di Indonesia. Tadi katanya Ibu begitu. Gimana ya? Ya, kalau kita bicara nikah siri gitu ya. Nikah siri itu kan nikah yang dirahasiakan. Benar. Yang disembunyikan. Meskipun saya sempat dengar Mbak Melinda tadi ya, sudah istilahnya gitu ya, disakiti luar biasa ketika anaknya ulang tahun datang gitu. Masih bersyukur, kemudian alhamdulillah itu rata-rata perempuan gitu ya, korban itu masih merasa ini apa ya, permaafannya masih tinggi gitu. Padahal ini sudah luar biasa ya. Tapi saya kembali, perkawinan siri. Nikah siri sebenarnya tidak biasa di negara-negara lain. Di Indonesia yang membudayakan soal perkawinan siri. Bisa di kalangan agamawan, non-agamawan, ini hampir semua gitu ya. Wacana soal siri zaman dulu sampai sekarang terjadi. Nah, kalau kita bicara perkawinan siri, kira-kira gitu ya, secara hukum, kalau kita bicara konteks hukum positif pastinya nggak bisa. Karena dalam Undang-Undang 1 tahun 74 tentang perkawinan, di pasal 2 itu dibicarakan bahwa perkawinan sah jika gitu ya, istilahnya mengikuti keyakinan dan agamanya masing-masing kedua pihak. Tapi yang ayat 2 itu dibicarakan jika dicatatkan menurut undang-undang yang berlaku. Nah, perkawinan siri biasanya tidak dicatatkan. Oke, baik. Jadi itu adalah budaya yang di Indonesia kebanyakan. Intinya seperti itu ya. Bukan hanya di Indonesia tapi ya. Yang merebak sebenarnya di Indonesia. Yang merebak di Indonesia. Oke. Pertanyaan kedua tadi kan harus tanya lagi nih dengan dari Melinda. Kalau misalnya saya menikah siri, tapi saya punya istri. Istri saya tidak tahu, apakah secara agama benar? Tidak boleh dong. Tidak boleh. Tidak boleh. Kalau dalam Islam itu dibicarakan bahwa, atau misalkan pada umumnya orang menikah itu selalu bicara soal
di dalam khutbah perkawinannya itu membangun keluarga sakinah, mawaddah, warohmah. Betul, itu di dalam semua konteks agama itu Indonesia hal itu, bicara keluarga bahagia sejahtera. Betul. Itu konteks misalkan BKKBN biasanya bicara soal itu. Artinya ini dibangun antar pasangan suami istri dan yang ada dalam rumah tangga itu juga diajak musyawarah. Nah, ketika menikah lagi jarang-jarang atau bahkan tidak terjadi istrinya yang pertama diajak bicara. Artinya ini dia rahasia, merahasiakan dan penipuan sebenarnya. tapi banyak yang melakukan hal itu tuh. Iya. Mana ada berani Bu laki-laki ngomong ke istri pertamanya, gue mau kawin lagi, kagak berani kali Bu. Ya, tapi ini kan artinya dia mengkhianati dalam konsep perkawinan. Kalau bahasa ibu-ibu yang di depan itu misakon holido, ikatan yang suci, artinya nggak boleh dinodai. Nah, berarti yang melakukan, maaf ya kalau saya salah, tapi berarti penghulu atau siapapun itu yang mensahkan melakunya salah dong pada saat itu. Kalau konteks hukum negara, hukum positif tidak boleh. Tapi dalam fikih konvensional biasanya gitu ya, karena terkait dengan keyakinan dan agamanya itu dilakukan, tetapi ada pihak lain yang tidak diajak bicara. Artinya istri pertama, anak-anaknya tidak diajak bicara. Secara agama? Ya salah. Tetap salah. Tidak boleh, karena harus dimusyawarahkan kalau Berarti kita tetap bicara salah, dalam ya? konteks keadilan. Oke, nah kerugiannya apa nih kalau seorang wanita dinikahi siri? Mbak Melinda pasti bisa menceritakan banyak hal, tapi sejumlah kasus perkawinan siri biasanya gitu ya, ini secara hukum tidak ada kepastian, tidak ada jaminan. Tuh. Nah, sudah bilang betul, ini soal misalkan anak. Contohnya, meskipun ini ada hak perdata belakangan ketika kasus judicial review dari Mahkamah Konstitusi, kasusnya Mak Cica. Tapi memang juga prosesnya luar biasa. Luar biasa, iya makanya. Lalu yang kedua, karena relasinya dengan suaminya lemah, ini rentan dengan kekerasan. Bisa saja suaminya tidak mau memberi nafkah, penelantaran ekonomi, karena dia anggap secara hukum tidak ada jaminan tadi, tidak ada ikatan. Bisa aja ditinggal pergi kemana-mana gitu. Bahkan kekerasan dalam rumah tangga ya? Nah, terus Iya, jadi tentu. itu gimana Ibu kalau misalnya udah terjadi kekerasan terus dirugikan, mau lapor ke Komnas HAM, ke Komnas Perempuan bisa, atau misalnya Tapi, lapor ke negara gitu Kalau kan itu nggak mungkin ada coba saya pengakuan. jawab ya kalau saya salah, maaf. Tapi kalau kekerasan seperti itu sebenarnya nikah nggak nikah, siri nggak siri, terjadi kekerasan bisa lapor harusnya. Oh bisa. Iya. Apapun itu kan. Iya, ini bagian dari kekerasan terhadap perempuan. Ya. Yang kasus-kasus biasanya perkawinan siri, soal perkosaan, soal eksploitasi seksual. Jadi kasus-kasus kekerasan seksual itu luar biasa perkembangannya dari masa ke masa. Dan data kami luar biasa. Banyak nggak yang kekerasan ngadu seksual. ke Anda kasus nikah siri? Biasanya korban tidak mengatakan saya akibat pernikahan siri, karena tekanan dari pelaku juga luar biasa gitu, karena ini relasi kuasa biasanya. Jadi dia paling biasanya korban datang mengadu kasusnya yang dia alami. Biasanya dia mengalami kasus-kasus kekerasan, baik kekerasan seksualnya, bisa perkosaannya, bisa penelantaran ekonominya, bisa soal kekerasan pada anaknya, baru panjang lebar baru cerita. Baru ketahuan itu. Oke. Kasus apa? Ibu pernah terima kasus yang paling parah contohnya? Kalau dari total data ya, yang kebanyakan masuk di lembaga kami itu adalah kasus kekerasan di dalam rumah tangga. Kalau boleh saya cerita, misalkan dari data di tahun 2014, meskipun data kami gabungin antara pengadilan, kasusnya di pengadilan agama gitu ya, dengan kasus-kasus yang masuk dari teman-teman pengada layanan gitu ya. Kalau boleh saya ceritakan dari lembaga pengada layanan kasus, misalkan semacam LBH Apik atau lembaga-lembaga pendampingan kasus, ada 1.250-an gitu ya. Di tahun 2014 itu yang dari lembaga pengada layanan, 68%-nya itu kekerasan dalam rumah tangga. Ini kasus bisa kekerasan terhadap istri yang mayoritas gitu. Dan kalau datanya pengadilan agama sebenarnya dari 280.000 sekian kasus, itu juga yang tertinggi itu soal ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Yang kedua itu soal tidak bertanggung jawabnya suami. Yang ketiga soal penelantaran ekonomi. Artinya sebenarnya
kasus-kasus kalau dikaitkan dengan undang-undang kekerasan dalam rumah tangga ini kena soal tidak tanggung jawab, ketidakharmonisan, penelantaran ekonomi. Rata-rata muaranya ya ini kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga lah intinya ya. Oke, baik. Ya, kalau sorry Mas Dedi. Emang sih Bu, dulu tuh saya kan nggak ya Komnas HAM di mana sih, jadi Komnas Perempuan. Komnas Perempuan, makanya saya tuh akhirnya saya punya teman yang ngerti masalah hukum, makanya saya sharing sama dia dan udahlah kita bantu, akhirnya kita sama pakai tim pengacara. Sebenarnya saya nggak mau cerita masalah ketidakharmonisan dalam rumah tangga, kekerasan dan itu nggak etis ya Bu diomongin di sini. Ini intinya yang penting paling masyarakat fatal. kita masih menganggap itu tabu, harus dijaga gitu. Padahal sudah disakiti. Nah, kalau nikah bertahun-tahun. siri tapi adem ayem aja gimana, Bu? Secara hukum? Nggak ada lah, Nggak ada. Mas Dedi. Mereka perempuan itu pasti tertekan, nggak bohong kalau dia nggak tertekan. Dia dicukupin dengan harta, bener nggak Bunda? Contohnya saya dikasih istri ini mobil tinggal pakai ya Bu ya. Tapi buat apa? Bukan atas nama saya. Ya saya kalau tinggal pakai mah ya buat apa? ya makanya Bukan kan gua dikasih bilang. namanya kalau tinggal Tadi gue pakai. bilang. Jadi intinya nikah siri itu nggak ada yang menyenangkan, nggak Tidak ada yang menyenangkan. bikin Nah, intinya gini. Oke, Namanya udah. aja siri. Ya aduh, Ibu. Dirahasiakan, disembunyikan, mestinya kan dipublish. Makanya ada tradisi walimatul urus itu kan sebenarnya mengumumkan. Kan nggak pakai pengumuman publik kan ketika menikah secara siri. Tapi ada dong orang yang nikah siri tapi prianya tanggung jawab, ada kan? Ada banyak, ada juga. 1001. jarak. Kasihan Bu, laki-laki di sini cuma satu. Nah, karena kita punya bintang tamu nanti yang nikah siri dan baik sampai 1001. sekarang. 1001 ya Bu. Masa ada? Ada. Yakin, Makanya kalau mau saya yakin. nikahin nggak mau. Coy. Tapi secara hukum ini kan dia lemah secara hukum. Enggak bohong. Pasti tertekan ya Bu. Bohong banget kalau dia bahagia Mas Dedi. Tapi tercoba. Tunggu, maaf. Ini nikah siri tertekan dalam pengertian apa dulu nih? Saya harus tanya dulu. Nikah siri kalau dia sudah punya istri dulu. Iya dong. Kalau dia nikah siri secara agama doang dia tidak punya istri gimana? Ya, dia tidak tetap secara saja agama. dia nggak akan sebenarnya kuat ya Bu tidak ya. ada jaminan Tidak ada secara jaminan. hukum. Tidak ada jaminan secara Udah hukum. nikahnya yang sah aja dia dipakai pengadilan, pakai itu KUA, ngapain siri-siri lagi? Tidak ada jaminan secara Hukum. Ya Bu ya, bener nggak Bu? Ya kalau dia sebagai Nyereh istrinya, hati, kalau sakit mengalami hati. kekerasan, Sorry, kalau maaf. dia mengalami kekerasan, misalkan konteks undang-undang PKDRT tidak meng-cover dia. Oke, berarti intinya secara hukumnya atau Ya, secara tetapi hukumnya. juga gitu ya, ini rentan dengan kekerasan. Bisa dia ditinggalkan, bisa tidak dinafkahi, bisa macam-macam karena tidak jelas tadi statusnya. Ya, misalnya kayak saya Bu, kan harusnya kan dia bertanggung jawab nih kan, udah oke, dia katanya anak saya mau diasuransi dan lain-lain. Tapi capek juga kali ya Bu saya. Melinda harus lapor ke Komnas Perempuan. Aduh, liar banget ya. Ini aja saya 4 tahun capek banget Bu. Udahlah biar aja urusannya dia di akhirat 4 tahun aja. kalau dihitung hari berapa? Ya. Kami itu adalah kasus kekerasan di dalam rumah tangga. Kalau boleh saya cerita, misalkan dari data di tahun 2014, meskipun data kami gabungin antara pengadilan kasusnya di pengadilan agama gitu ya, dengan kasus-kasus yang masuk dari teman-teman pengada layanan gitu ya. Kalau boleh saya ceritakan dari lembaga pengada layanan kasus, misalkan semacam LBH Apik atau lembaga-lembaga pendampingan kasus, ada 1.250-an gitu ya. Di tahun 2014 itu yang dari lembaga pengada layanan, 68%-nya itu kekerasan dalam rumah tangga. Ini kasus bisa kekerasan terhadap istri yang mayoritas gitu. Dan kalau datanya pengadilan agama sebenarnya dari 280.000 sekian kasus itu juga yang tertinggi itu soal ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Yang kedua itu soal tidak bertanggung jawabnya suami. Yang ketiga soal penelantaran ekonomi. Artinya sebenarnya kasus-kasus kalau dikaitkan dengan undang-undang kekerasan dalam rumah tangga ini kena soal tidak tanggung jawab, ketidakharmonisan, penelantaran ekonomi. Rata-rata muaranya ya ini kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga lah intinya ya. Oke, baik. Ya, kalau sorry Mas Dedi. Emang sih Bu, dulu tuh saya kan nggak ya Komnas HAM di mana sih, jadi Komnas makanya Perempuan. Udah terjadi kekerasan, terus dirugikan, mau lapor ke Komnas HAM, ke Komnas Perempuan bisa, atau misalnya Tapi, lapor ke negara gitu Kalau kan itu nggak mungkin ada coba pengakuan. saya jawab ya kalau saya salah maaf.
Tapi kalau kekerasan seperti itu sebenarnya nikah nggak nikah, siri nggak siri, terjadi kekerasan bisa lapor harusnya. Oh bisa. Iya. Apapun itu kan. Iya, ini bagian dari kekerasan terhadap perempuan. Ya. Yang kasus-kasus biasanya perkawinan siri, soal perkosaan, soal eksploitasi seksual. Jadi kasus-kasus kekerasan seksual itu luar biasa perkembangannya dari masa ke masa. Dan data kami luar biasa. Banyak nggak yang seksual. ngadu ke Anda kasus nikah siri? Biasanya korban tidak mengatakan saya akibat pernikahan siri, karena tekanan dari pelaku juga luar biasa gitu, karena ini relasi kuasa biasanya. Jadi dia paling biasanya korban datang mengadu kasusnya yang dia alami. Biasanya dia mengalami kasus-kasus kekerasan, baik kekerasan seksualnya, bisa perkosaannya, bisa penelantaran ekonominya, bisa soal kekerasan pada anaknya, baru panjang lebar baru cerita. Baru ketahuan itu. Oke. Kasus apa? Ibu pernah terima kasus yang paling parah contohnya? Kalau dari total data ya, yang kebanyakan masuk di lembaga kami itu adalah kasus kekerasan di dalam rumah tangga. Kalau boleh saya cerita, misalkan dari data di tahun 2014, meskipun data kami tidak ada jaminan. Tuh. Nah, sudah bilang betul, ini soal misalkan anak. Contohnya, meskipun ini ada hak perdata belakangan ketika kasus judicial review dari Mahkamah Konstitusi, kasusnya Mak Cica. Tapi memang juga prosesnya luar biasa. Luar biasa, iya makanya. Lalu yang kedua, karena relasinya dengan suaminya lemah, ini rentan dengan kekerasan. Bisa saja suaminya tidak mau memberi nafkah, penelantaran ekonomi, karena dia anggap secara hukum tidak ada jaminan tadi, tidak ada ikatan. Bisa aja ditinggal pergi kemana-mana gitu. Bahkan kekerasan dalam rumah tangga ya? Nah, terus Iya, jadi tentu. itu gimana Ibu kalau misalnya udah terjadi kekerasan terus dirugikan, mau lapor ke Komnas HAM, ke Komnas Perempuan bisa, atau misalnya Tapi, lapor ke negara gitu kalau kan itu nggak mungkin ada coba pengakuan. saya jawab ya kalau saya salah, maaf. Tapi kalau kekerasan seperti itu sebenarnya nikah nggak nikah, siri nggak siri, terjadi kekerasan bisa lapor harusnya. Oh bisa. Iya. Apapun itu kan. Iya, ini bagian dari kekerasan terhadap perempuan. Ya. Yang kasus-kasus biasanya perkawinan siri, soal perkosaan, soal eksploitasi seksual. Jadi kasus-kasus kekerasan seksual itu luar biasa perkembangannya dari masa ke masa. Dan data kami luar biasa. Banyak nggak yang kekerasan ngadu seksual. ke Anda kasus nikah siri? Biasanya korban tidak mengatakan saya akibat pernikahan siri, karena tekanan dari pelaku juga luar biasa gitu, karena ini relasi kuasa biasanya. Jadi dia luar biasa ketika anaknya ulang tahun datang gitu, masih bersyukur, kemudian alhamdulillah. Itu rata-rata perempuan gitu ya, korban itu masih merasa ini apa ya, permaafannya masih tinggi gitu. Padahal ini sudah luar biasa ya. Tapi saya kembali, perkawinan siri. Nikah siri sebenarnya tidak biasa di negara-negara lain. Di Indonesia yang membudayakan soal perkawinan siri. Bisa di kalangan agamawan, non-agamawan, ini hampir semua gitu ya. Wacana soal siri zaman dulu sampai sekarang terjadi. Nah, kalau kita bicara perkawinan siri, kira-kira gitu ya, secara hukum, kalau kita bicara konteks hukum positif pastinya nggak bisa, karena dalam Undang-Undang 1 tahun 74 tentang perkawinan di pasal 2 itu dibicarakan bahwa perkawinan sah jika gitu ya istilahnya mengikuti keyakinan dan agamanya masing-masing kedua pihak. Tapi yang ayat 2 itu dibicarakan jika dicatatkan menurut undang-undang yang berlaku. Nah, perkawinan siri biasanya tidak dicatatkan. Oke, baik. Jadi itu adalah budaya yang di Indonesia kebanyakan. Intinya seperti itu ya. Bukan hanya di Indonesia tapi ya. Yang merebak sebenarnya di Indonesia. Yang merebak di Indonesia. Oke. Pertanyaan kedua tadi kan harus tanya lagi nih dengan dari Melinda. Kalau misalnya saya menikah siri, tapi saya punya istri. Istri saya tidak tahu, apa